Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haura Naziha Afifah dari kelas 10-2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengindaran jauh. Pengertian pengindaran jauh. Pengindaran jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindra berupa sensor buatan. Jenis citra pengindaran jauh. Pertama, citra foto, berupa potret objek di permukaan bumi. Jenis-jenis citra foto ada 4. Yang pertama, foto pankromatik atau foto udara konvensional yang merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Kedua, foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi warna biru dan sebagian hijau. Oleh karena itu, foto ini biasanya digunakan untuk merekam daerah perairan dangkal dan survei vegetasi. Yang ketiga, foto ultraviolet, merekam spektrum ultraviolet. Umumnya, foto ini digunakan mendeteksi tumpahan minyak di laut karena lapisan minyak akan memantulkan radiasi matahari dan membentuk warna cerah dengan kontras yang besar. Keempat, foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat. Umumnya, foto ini digunakan untuk membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Adapun wahana yang digunakan untuk menghasilkan citra foto diantaranya pesawat, balon udara, dan drone. Yang kedua, ada citra non-foto, adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera tetapi sumber sensor gelombang elektromagnetik dan wahana. Jenis citra non-foto berdasarkan sumber sensor terdiri dari yang pertama, citra tunggal dibuat dengan sensor tunggal. Citra tunggal digunakan dengan mengombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Yang kedua, citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit. Citra ini terdiri dari citra RBV atau Return Beam Vidicon dan citra MSS atau Multispectral Scanner. Jenis citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik ada pertama, citra inframerah thermal, yaitu citra yang dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Hal ini tercermin dengan beda rona dan beda warna. Yang kedua, citra radar dan citra gelombang mikro, yaitu citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan jauh dengan menggunakan sumber di luar tenaga matahari atau buatan. Sementara itu, citra gelombang mikro dihasilkan dengan pasif, yaitu penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga alamiah, yaitu matahari. Lalu ada jenis citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Yang pertama ada citra dirgantara atau airborne image, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Contohnya citra inframerah thermal, citra radar, dan citra MSS. Citra jenis ini jarang digunakan. Yang kedua, ada citra satelit atau spaceborne image, yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dapat dibedakan. Yang pertama ada citra satelit untuk penginderaan planet seperti citra satelit Viking, itu milik Amerika Serikat, dan citra Venera milik Rusia. Kedua, ada citra satelit untuk penginderaan cuaca seperti NOAA milik Amerika Serikat dan citra meteor milik Rusia. Yang ketiga, ada citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi seperti citra Landsat milik Amerika Serikat, citra Soyuz milik Rusia, dan citra Spot milik Prancis. Yang keempat, ada citra satelit untuk penginderaan laut seperti citra Seasat milik Amerika Serikat dan citra MOS milik Jepang. Langkah-langkah interpretasi. Yang pertama, deteksi. Itu sebagai kegiatan awal dari pengamatan objek interpretasi citra yang hendak dilakukan. Beberapa ahli mengartikan bahwa tahapan deteksi dalam interpretasi citra merupakan kegiatan menentukan keberadaan suatu objek. Yang kedua, ada identifikasi, yakni menggali objek yang diamati melalui pengambilan gambar citra.
Yang ketiga ada analisis, yakni menggabungkan serangkaian tahapan deteksi dan identifikasi. Tahapan ini menekankan uraian deskripsi interpretasi citra. Yang keempat ada deduksi, untuk menarik simpulan. Penarikan simpulan tidak dapat dilakukan sekali, perlu pengamatan berulang-ulang, identifikasi yang terperinci, dan analisis yang baik agar tahap deduksi dapat mempresentasikan interpretasi citra yang baik. Manfaat penginderaan jauh. Pertama, pada bidang kelautan. Citra penginderaan jauh yang biasa digunakan untuk penelitian di bidang kelautan antara lain SASAT dan MOSS. Citra penginderaan jauh di bidang kelautan dimanfaatkan untuk pengamatan sifat spesies air, pengamatan pasang surut air laut, pengamatan gelombang laut, pengamatan perubahan garis pantai, abrasi, dan sedimentasi di pesisir. Kedua, pada bidang klimatologi. Bidang klimatologi berhubungan dengan iklim dan cuaca. Biasanya, peneliti menggunakan citra NOAA, meteor, atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Contohnya, mengamati kondisi cuaca di suatu wilayah, mengetahui fenomena angin siklon, dan mengamati perubahan iklim dan cuaca. Ketiga, di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Citra penginderaan jauh yang digunakan untuk analisis sumber daya alam dan lingkungan antara lain Landsat, Soyuz, dan SPOT. Manfaat penginderaan jauh di bidang sumber daya alam dan lingkungan diantaranya untuk membantu dalam pemetaan penggunaan lahan, mendeteksi lahan kritis, dan perencanaan pembangunan wilayah. Komponen penginderaan jauh yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari. Selain sinar matahari, bisa juga menggunakan tenaga buatan. Maka sumber tenaga dibagi menjadi dua, yaitu pertama, penginderaan jauh sistem pasif. Itu perekaman pada penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari. Sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Kedua, penginderaan jauh sistem aktif, yaitu perekaman penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca, baik cerah maupun berawan. Yang kedua, ada atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Yang ketiga, ada objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. Pertama, ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Contohnya, pengenalan pertama, objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua, ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola keruangan, seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Ketiga, ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Yang keempat, ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Jadi sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam perekaman objek terkecil disebut resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sensor fotografik, yaitu sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Kedua, ada sensor elektronik, yaitu
Dia menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Yang kelima ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapat data indera. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Pertama ada pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua ada pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Ketiga ada satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Yang keenam ada perolahan data. Perolahan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolahan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra, ataupun perolahan data secara numerik, dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Yang ketujuh ada gangguan data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda bergantung tujuannya. Interpretasi citra. Pertama, bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat di dalam foto udara atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya. Contohnya, objek gedung atau bangunan sekolah menyerupai bentuk huruf I, L, U atau berbentuk persegi panjang. Kedua, ada ukuran. Ukuran objek di dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala. Oleh karena itu, menggunakan unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Misalnya, objek lapangan olahraga berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sudah dikalikan dengan skala menjadi 120 meter. Maka lapangan olahraga tersebut kemungkinan adalah lapangan sepak bola. Yang ketiga, rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat di dalam foto udara atau citra. Pada foto udara hitam putih, rona yang terlihat adalah hitam, putih, dan kelabu. Tingkat kecerahan objek bergantung pada keadaan cuaca, arah datangnya sinar matahari, dan waktu perekaman. Pada foto udara atau citra berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan, seperti spektrum ultraviolet dan inframerah. Selain itu, pemantulan objek terhadap spektrum gelombang yang digunakan juga memengaruhi warna pada foto udara atau citra berwarna. Keempat, ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona. Tekstur objek di dalam citra dibedakan menjadi kasar, halus, dan sedang. Yang kelima, ada bayangan. Bayangan objek dalam citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin. Karena arah mata angin dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Objek yang terletak di daerah bayangan hanya tampak samar-samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Meskipun demikian, bayangan objek bisa menjadi kunci penting dalam interpretasi, terutama untuk mengenali objek yang tampak lebih jelas dengan melihat bayangannya. Keenam, ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentukan alamiah. Melakukan interpretasi dengan mengenali pola memiliki tingkat kerumitan sendiri. Contohnya, itu tampak bangunan yang berada di pinggiran jalan raya mengikuti bentuk jalan raya. Objek ini dapat dikenali sebagai pemukiman penduduk linier. Lalu ada objek perkebunan karet, kelapa sawit, dan kopi dapat dibedakan dengan objek hutan atau vegetasi lain dengan melihat pola tanam yang teratur. Yang ketujuh, ada situs. Situs mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan termasuk ciri objek secara langsung, melainkan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, yaitu objek stadion lapangan sepak bola memiliki situs anak gawang dan podium. Lalu ada objek sawah memiliki situs pematang. Yang kedelapan, ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Keterkaitan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Contohnya,
Pertama, objek jembatan berasosiasi dengan objek sungai dan jalan. Yang kedua, objek gedung perkantoran berasosiasi dengan tempat parkir. Ketiga, objek dermaga berasosiasi dengan sungai besar atau laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.